Anak-anak ular. Bukti-bukti antropologis dan arkeologis menunjukkan bahwa pemburu pengumpul kuno mungkin animis. Mereka meyakini bahwa tidak ada celah esensial yang memisahkan antara manusia dan binatang. Dunia, yakni lembah setempat, dan barisan gunung yang mengelilinginya milik semua penghuni, dan setiap orang mengikuti seperangkat aturan bersama. Aturan-aturan itu mencakup negosiasi tanpa henti di antara semua pihak yang terkait. Orang berbicara dengan binatang, pohon dan batu, juga dengan peri-peri, setan-setan dan hantu. Dari jejaring komunikasi ini muncul nilai-nilai dan norma-norma yang mengikat manusia, gajah, pohon ek, dan hantu-hantu sekaligus. Pandangan dunia animis masih menuntun sebagian komunitas pemburu pengumpul yang bertahan sampai abad modern. Salah satu di antara adalah masyarakat Nayaka yang hidup di hutan-hutan tropis India Selatan. Antropolog Dani Nawe yang mempelajari masyarakat Nayaka selama beberapa tahun melaporkan bahwa ketika seorang Nayaka yang sedang berjalan di hutan bertemu binatang berbahaya seperti harimau, ular, atau gajah, dia akan berbicara dengan binatang itu dan berkata, "Kau akan hidup di hutan. Aku juga hidup di sini. Kau hidup di hutan, aku juga hidup di sini. Kau datang kemari dan aku juga datang kemari untuk mengumpulkan akar dan umbi-umbian. Aku tidak datang kemari untuk melukaimu." Pernah terjadi seorang Nayaka terbunuh oleh seekor gajah jantan yang mereka sebut gajah yang selalu berjalan sendirian. Orang-orang Nayaka tak mau membantu pejabat dari Departemen Kehutanan India menangkap gajah itu. Mereka menjelaskan kepada Nawe bahwa gajah ini dulu sangat dekat dengan seorang gajah jantan lainnya dan selalu berjalan bersama ke sana kemari. Suatu hari Departemen Kehutanan menangkap gajah yang satunya itu, dan sejak itulah gajah yang selalu berjalan sendirian itu menjadi masalah yang ganas. Bagaimana perasaanmu kalau pasanganmu dibawa lari darimu? Itulah sesungguhnya yang dirasakan gajah tersebut. Kedua gajah itu terkadang berpisah pada malam hari, masing-masing berjalan sendiri, tetapi pada pagi hari mereka selalu bersama-sama lagi. Pada hari itu si gajah melihat temannya jatuh dan rebah. Jika ada dua orang selalu bersama, lalu kau tembak salah satunya, bagaimana perasaan yang lain? Bagi banyak orang yang sudah terindustrialisasi, sikap animistik semacam itu aneh. Sebagian besar dari kita secara otomatis memandang binatang secara esensial berbeda dan lebih rendah. Ini karena tradisi kita yang paling kuno sekalipun diciptakan ribuan tahun lalu setelah akhir masa pemburu pengumpul. Perjanjian Lama misalnya ditulis pada milenium pertama sebelum Masehi, dan kisahnya yang paling tua mencerminkan realitas milenium kedua sebelum Masehi. Namun di Timur Tengah masa pemburu pengumpul berakhir lebih dari 7.000 tahun sebelumnya. Karena itu nyaris tidak mengejutkan bahwa Injil menolak keyakinan-keyakinan animistik, dan satu-satunya cerita animistiknya muncul tepat di pembukaan sebagai peringatan keras. Injil adalah sebuah kitab yang panjang, dipenuhi mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban, dan kehebatan-kehebatan. Namun satu-satunya masa saat seekor hewan memulai percakapan dengan manusia adalah ketika ular menggoda Hawa untuk makan buah terlarang. Keledai Bil'am juga berbicara beberapa kata, tetapi ia hanya menyampaikan pesan Bil'am dari Tuhan. Di surga Eden, Adam dan Hawa hidup sebagai pengelana. Pengusiran dari surga memiliki kemiripan yang mencengangkan dengan revolusi agrikultural. Bukan membiarkan Adam terus mengumpulkan buah-buahan liar. Seorang Tuhan yang marah mengutuknya, "Makanlah roti dengan keringat sikumu." Mungkin bukan kebetulan,
Kalau demikian, bahwa binatang-binatang biblika berbicara dengan manusia hanya di Eden era pra-agrikultur. Apa pelajaran yang ditarik Injil dari episode ini? Bahwa Adam seharusnya tidak mendengar ular, dan itu biasanya yang terbaik untuk menghindari berbicara dengan binatang dan tumbuhan. Itu tidak menuju kemana-mana selain bencana. Meskipun demikian, kisah biblikal itu memiliki lapisan makna yang lebih dalam dan lebih kuno. Dalam kebanyakan bahasa Semit, Hawa berarti ular atau bahkan ular betina. Nama biblikal ibunda leluhur kita itu menyembunyikan sebuah mitos animis kuno. Menurut mitos itu, ular bukanlah musuh melainkan leluhur kita. Banyak kultur animis meyakini bahwa manusia adalah keturunan binatang, termasuk dari ular dan reptilia lainnya. Sebagian besar masyarakat aborigin Australia percaya bahwa ular pelangi yang menciptakan dunia. Masyarakat Aranda dan Dieri berpendapat bahwa suku-suku mereka yang istimewa berasal dari kadal atau ular primordial yang bertransformasi menjadi manusia. Mana orang barat modern juga berpikir bahwa mereka berevolusi dari reptilia, otak masing-masing, dan setiap orang dari kita dibangun di sekitar inti reptilian, dan struktur tubuh kita pada dasarnya adalah reptil yang dimodifikasi. Pengarang kitab Kejadian mungkin menyembunyikan sisa-sisa keyakinan animis kuno atas nama Hawa, tetapi mereka punya kepentingan besar untuk menyembunyikan semua jejak-jejak lain. Kitab Kejadian menyatakan bahwa manusia bukan keturunan dari ular, melainkan ciptaan Tuhan dari bahan tak bernyawa. Ular bukan nenek moyang kita. Ia memperdaya kita untuk memberontak pada Bapa kita di surga. Sementara kaum animis melihat manusia hanyalah jenis lain binatang. Injil menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang unik, dan setiap upaya mengakui binatang dalam diri kita berarti mengingkari kekuasaan dan otoritas Tuhan. Sungguh ketika manusia modern menemukan bahwa mereka sesungguhnya hasil evolusi dari reptil, mereka memberontak kepada Tuhan dan berhenti mendengarkannya atau bahkan mempercayai eksistensinya.